10. Albert Einstein 1879 sampai 1955. Albert Einstein ilmuwan terbesar abad ke-20 dan salah satu intelektual paling gemilang sepanjang sejarah. Paling dikenal karena teori relativitas yang dia buat. Sebenarnya ada dua teori di sini. Teori relativitas khusus yang dirumuskan pada 1905 dan teori relativitas umum yang dirumuskan pada 1915, yang mungkin lebih tepat disebut teori gravitasi Einstein. Kedua teori ini sangat rumit dan tidak akan dicoba dijelaskan di sini. Tapi ada beberapa komentar soal teori relativitas khusus di sini. Sebuah pepatah terkenal menyatakan bahwa semua hal adalah relatif. Tapi teori Einstein bukanlah pengulangan dari ungkapan menjemukan itu, melainkan sebuah pernyataan matematis yang pasti tentang bagaimana pengukuran ilmiah selalu bersifat relatif. Jelaslah bahwa persepsi subjektif tentang waktu dan ruang tergantung dari pengamat. Namun, sebelum Einstein, kebanyakan orang percaya bahwa di balik kesan subjektif ini terdapat jarak yang real dan waktu yang absolut yang dapat diukur dengan objektif oleh satu alat yang akurat. Teori Einstein mengubah pemikiran ilmiah dengan menyangkal keberadaan waktu yang absolut. Contoh berikut bisa menggambarkan keradikalan teori itu yang mengubah pemikiran kita tentang ruang dan waktu. Bayangkanlah sebuah kapal ruang angkasa, kapal X, menjauh dari bumi pada kecepatan 100.000 km per detik. Kecepatan ini diukur oleh pengamat di kapal itu sendiri maupun di bumi, dan pengukuran mereka bersesuaian. Sementara itu, kapal lainnya, kapal Y, bergerak pada arah yang persis sama dengan kapal X, namun dalam kecepatan yang jauh lebih besar. Jika pengamat di bumi mengukur kecepatan kapal Y, maka mereka mendapati kapal itu bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan 180.000 km per detik. Pengamat di kapal Y akan berkesimpulan yang sama. Nah, karena kedua kapal bergerak dengan arah yang sama, tampaknya perbedaan kecepatan mereka adalah 80.000 km per detik. Dan kapal yang lebih cepat akan bergerak menjauhi kapal yang lebih lambat. Namun teori Einstein meramalkan bahwa ketika pengamatan dilakukan dari kedua kapal, pengamat dari kedua kapal akan bersepakat bahwa jarak di antara mereka akan bertambah dengan kecepatan 100.000 km per detik, bukan 80.000 km per detik. Sepintas lalu, hasil semacam ini tampak menggelikan, dan pembaca pasti curiga ada tipuan di balik kata-katanya, atau ada rincian-rincian masalah yang tak diungkapkan. Sama sekali tidak. Hasilnya tidak berhubungan dengan rincian bangunan kapal luar angkasa itu, atau dengan tenaga yang digunakan untuk mendorong keduanya. Juga tidak berhubungan dengan kesalahan pengamatan atau alat ukur yang cacat. Tidak ada tipuan di sini. Menurut Einstein, hasil itu yang dapat dihitung dengan rumusnya mengenai kecepatan komposit merupakan konsekuensi semata dari sifat dasar ruang dan waktu. Nah, semua ini tampaknya sangat teoritis. Bahkan selama bertahun-tahun, banyak orang meremehkan teori relativitas
sebagai semacam menara gading. Tampak signifikansi yang praktis. Tentu saja tidak ada orang yang membuat kesalahan semacam itu sejak tahun 1945 ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Satu kesimpulan dari teori relativitas Einstein adalah bahwa pada makna tertentu, materi dan energi tertentu saling setara. Hubungan di antara keduanya dapat dinyatakan dengan rumus E sama dengan mc², di mana E melambangkan jumlah energi, M adalah massa, dan C mewakili konstanta kecepatan cahaya. Nah, karena C yang senilai 186 mil per detik merupakan angka yang sangat besar, C² artinya C kali C benar-benar merupakan angka yang teramat besar. Kesimpulannya, peralihan parsial sejumlah kecil massa akan melepaskan energi dalam jumlah yang luar biasa. Kita tentu saja tidak dapat membangun sebuah bom atom atau pembangkit listrik tenaga nuklir semata dari rumus E sama dengan mc². Harus diingat bahwa ada banyak orang lain yang memainkan peran penting dalam pengembangan energi atom. Namun, arti penting kontribusi Einstein tidak terbantahkan. Selain itu, surat Einstein kepada Presiden Roosevelt pada 1939 yang menegaskan kemungkinan pengembangan senjata atom dan menekankan pentingnya Amerika Serikat mengembangkan senjata itu sebelum Jerman melakukannya, adalah apa yang membantu meluncurkan proyek Manhattan yang akhirnya mengarah pada pengembangan bom atom pertama. Teori relativitas khusus membangkitkan kontroversi yang panas, tapi pada satu titik semua orang bersepakat inilah teori ilmiah paling memusingkan yang pernah ditemukan orang. Namun semua orang keliru karena teori relativitas umum Einstein mengambil titik pijaknya dari premis bahwa efek gravitasi tidak disebabkan oleh daya fisik dalam maknanya sehari-hari, tapi justru merupakan hasil dari terjadinya lengkung dalam ruang itu sendiri. Sungguh sebuah ide yang sangat mencengangkan. Bagaimana kita dapat mengukur sebuah lengkungan dalam ruang itu sendiri? Apa artinya ketika orang mengatakan bahwa ruang itu melengkung? Einstein tidak hanya mengajukan teorinya, melainkan menjabarkan teori itu dalam bentuk matematis yang jelas, yang dapat digunakan untuk membuat peramalan yang eksplisit dan menguji hipotesisnya. Pengamatan di masa berikutnya, salah satunya yang paling terkenal adalah yang dilakukan ketika gerhana matahari penuh, berulang kali mengkonfirmasi ketepatan persamaan Einstein. Teori relativitas umum memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukum-hukum ilmiah lainnya. Pertama-tama, Einstein menurunkan teorinya bukan berdasarkan eksperimen yang teliti, melainkan lebih banyak berdasarkan simetri dan keindahan matematis berdasarkan rasionalitas, seperti yang pernah dicoba oleh para filsuf dan kaum terpelajar abad pertengahan. Dengan melakukan ini, dia berjalan ke arah yang berlawanan dengan cara pandang ilmu pengetahuan modern yang pada dasarnya empiristik. Tapi sementara orang-orang Yunani dalam pencarian mereka atas simetri dan keindahan tidak pernah berhasil menemukan satu teori mekanika pun yang dapat bertahan di bawah uji eksperimen krusial. Teori Einstein sejauh ini selalu berhasil lulus dari setiap ujian,
Satu hasil pendekatan Einstein adalah bahwa teori relativitas umum kini secara umum diakui sebagai teori paling indah, elegan, kokoh, dan memuaskan secara intelektual dibandingkan semua teori ilmiah lainnya. Teori relativitas umum juga istimewa dalam hal lain. Kebanyakan hukum ilmiah hanya berlaku pada keadaan tertentu. Dalam beberapa situasi, hukum itu berlaku, tapi tidak pada situasi lainnya. Namun sejauh yang kita ketahui, belum ada pengecualian apapun terhadap teori relativitas umum. Tidak diketahui awalnya situasi, baik secara teoritis maupun eksperimental, yang mampu mematahkan ramalan teori relativitas umum. Percobaan-percobaan di masa mendatang mungkin akan menodai rekor sempurna teori ini. Namun sejauh ini, teori relativitas umum masih merupakan pendekatan paling sempurna pada kebenaran paripurna yang pernah dibuat oleh seorang ilmuwan. Walau Einstein paling dikenal karena teori relativitasnya, pencapaian ilmiahnya yang lain tetap akan membuatnya terkenal sebagai ilmuwan. Bahkan Einstein mendapat anugerah Nobel dalam fisika karena tulisannya yang menjelaskan efek fotoelektrik, sebuah fenomena penting yang sebelumnya membingungkan para fisikawan. Dalam tulisan itu, dia mempostulatkan keberadaan foton atau partikel cahaya, karena sejak lama orang telah membuktikan melalui percobaan interferensi bahwa cahaya terdiri dari gelombang elektromagnetik. Sejak dipandang jelas bahwa gelombang-gelombang dan partikel-partikel merupakan konsep-konsep yang saling bertentangan, hipotesis Einstein merupakan patahan yang radikal dan paradoksial dengan teori klasik. Hukum fotoelektriknya bukan saja terbukti memiliki penerapan praktis, melainkan juga hipotesisnya mengenai foton berpengaruh besar dalam pengembangan teori kuantum, dan kini merupakan bagian integral dari teori tersebut. Dalam mengevaluasi arti penting Einstein, perbandingan dengan Isaac Newton dapat memberi pencerahan kepada kita. Teori-teori Newton pada dasarnya mudah dipahami, dan kejeniusannya terletak pada kenyataan bahwa dialah yang pertama kali mengembangkan teori itu. Di pihak lain, teori relativitas Einstein sangat sulit dipahami, bahkan setelah diterangkan dengan hati-hati. Betapa sulitnya menemukan teori itu dalam bentuk aslinya. Walaupun beberapa pemikiran Newton bertentangan keras dengan pemahaman ilmiah di zamannya, teorinya tidak pernah tampak kehilangan konsistensi internalnya. Di pihak lain, teori relativitas dipenuhi paradoks. Sebagian dari kejeniusan Einstein terletak pada kenyataan bahwa awalnya ketika pemikirannya masih merupakan hipotesis tidak teruji, dari seorang remaja, dia tidak membiarkan kontradiksi-kontradiksi ini mendorongnya untuk membuang teori itu. Justru dia dengan teliti memikirkan semuanya sampai dapat menunjukkan bahwa kontradiksi-kontradiksi ini hanya terjadi pada kulitnya saja, dan bahwa dalam setiap kasus ada cara tidak langsung kelihatan tapi manjur yang mampu memecahkan paradoks tersebut. Saat ini kita berpendapat bahwa teori Einstein pada dasarnya lebih benar daripada teori Newton. Lantas mengapa Einstein berperingkat lebih rendah dalam daftar ini? Alasan paling utama adalah karena teori-teori Newtonlah yang meletakkan dasar bagi ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kebanyakan teknologi modern
akan sama seperti sekarang dengan hanya mengandalkan karya Newton dan bukannya Einstein. Ada faktor lain yang memengaruhi peringkat Einstein dalam daftar ini. Pada sebagian besar kasus, banyak orang memberikan kontribusi dalam membangun satu ide penting, seperti yang tampak jelas dalam kasus sejarah sosialisme atau dalam pengembangan teori listrik atau magnetisme. Walaupun Einstein tidak pantas menerima sepenuhnya pujian atas penemuan teori relativitas, tapi dia pastinya pantas mendapatkan bagian terbesar dari pujian tersebut. Cukup adil untuk mengatakan bahwa ditilik dari perbandingan arti penting dari ide-ide lain, teori relativitas merupakan buah pemikiran seorang jenius yang luar biasa. Einstein dilahirkan pada 1879 di kota Ulm, Jerman. Dia menempuh pendidikan SMU di Swiss dan menjadi warga negara Swiss pada 1900. Dia menerima gelar PhD pada 1905 dari Universitas Zurich, tapi tidak berhasil memperoleh posisi akademik pada waktu itu. Toh, di tahun yang sama, dia menerbitkan tulisannya tentang relativitas khusus, efek fotoelektrik, dan teori gerak Brown. Dalam beberapa tahun, tulisan-tulisan ini, khususnya mengenai relativitas, membangun reputasinya sebagai salah satu ilmuwan paling gemilang dan orisinal di dunia. Teori-teorinya sangat kontroversial. Tak ada ilmuwan modern lain kecuali Darwin yang pernah membangkitkan kontroversi seperti Einstein. Tapi pada 1913, dia ditunjuk sebagai profesor di Institut Fisika Kaisar Wilhelm dan diangkat menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Prusia. Jabatan ini membuatnya bebas mengabdikan waktunya untuk riset jika dia berkehendak demikian. Pemerintah Jerman tak punya banyak alasan untuk menyesali penganugerahan jabatan yang begitu murah hati, karena hanya 2 tahun kemudian Einstein berhasil merumuskan teori relativitas umum. Pada 1921, dia dianugerahi hadiah Nobel. Selama paruh terakhir hidupnya, Einstein sangat terkenal. Mungkin dia merupakan ilmuwan paling terkenal yang pernah dilahirkan. Karena Einstein adalah seorang Yahudi, posisinya di Jerman semakin terancam ketika Hitler naik ke tampuk kekuasaan. Pada 1933, dia pindah ke Princeton, New Jersey untuk bekerja di Institute for Advanced Study, dan pada 1940 dia menjadi warga negara Amerika Serikat. Pernikahan pertama Einstein berakhir dengan perceraian. Pernikahan keduanya tampak bahagia. Dia dianugerahi 2 anak, keduanya lelaki. Dia wafat 1955 di Princeton. Einstein selalu tertarik dengan dunia kemanusiaan di sekitarnya dan sering menyatakan pandangan-pandangannya soal isu-isu politik. Dia seorang penentang tirani yang konsisten, pembela perdamaian yang berani, dan pendukung Zionisme yang teguh. Dalam hal cara berpakaian dan konvensi sosial, dia terkenal individualistis. Dia dikenal humoris, sederhana, dan sedikit punya bakat sebagai pemain biola. Tulisan pada Nisa Newton mungkin akan lebih tepat diterapkan pada Einstein. Bersukarialah semua makhluk hidup, karena mahkota umat manusia yang begitu indah pernah hidup.